Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda menyaksikan Metropedia bersama saya Anggi Hasibuan. Satu persatu pemirsa, alutsista yang rusak atau sudah mulai usang ya diganti oleh pemerintah. Alat-alat baru sudah mulai datang. Misal yang paling baru adalah pesawat C-130J Super Hercules, di mana kita beli ada 5 pesawat baru dari Amerika. Ini adalah rangkaian alutsista yang dimutakhirkan untuk memperkuat pertahanan. Nah, dalam Metropedia kali ini kami ajak Anda untuk melihat kembali kekuatan alutsista udara kita yang masuk dalam rencana strategis pertahanan. Yang pertama pemirsa, dalam deretan pertama ini yang sudah sering kita dengar adalah pesawat tempur dari Prancis, Dassault Rafale. Nah, ini dia pesawatnya pemirsa di kanan saya. Yang kita rencanakan akan dibeli ada 42 unit. Perkembangannya, Kementerian Pertahanan sudah membayar tahap kedua sebanyak 18 jet ke pihak Dassault Aviation. Pembayaran ini menyusul kontrak tahap pertama yang sudah lebih dulu lunas pada September 2022. Berarti sejauh ini Kemhan sudah bayar 24 unit, tinggal sisanya lagi belum. Direncanakan 42 pesawat jet Rafale bisa bergabung semuanya utuh di pertengahan 2026. Dari segi spesifikasi, pesawat di sebelah kanan ini, pemirsa, memiliki mesin kembar yang cocok sekali untuk multi-misi. Desain sayap Rafale bisa membantu memaksimalkan kestabilan terbang ketika jet ini melakukan manuver lebih dari 9G atau 9G atau minus 3G. Jadi dalam keadaan darurat, Rafale mampu melakukan manuver sampai di 11G atau 11G. Nah, sistem sensor pesawat ini juga sangat mumpuni untuk mendeteksi target dan sistem terintegrasi yang bisa membantu pilot selama operasi berlangsung dengan menyajikan data seluruh sistem sensor di pesawat langsung. Perangkat Rafale diklaim mampu mendeteksi objek dengan jarak 200 km. Jauh sekali ya. Satu jet tempur ini mampu menampung senjata sampai 9 ton. Serta kecepatan maksimalnya sampai di 1.384 km per jam. Wow, cepat juga. Nah, alutsista lainnya yang masuk radar Indonesia adalah F-15IX buatan Amerika Serikat. Mana tadi pesawatnya? Oh, oke, di kiri saya. Ini dia. Indonesia sudah lama dikaitkan dengan pesawat ini, apalagi Amerika juga sudah membuka peluang untuk mendatangkan jet ini ke Indonesia dengan nilai sekitar 200 triliun rupiah. Wow. Namun, pembelian F-15IX ini ada tarik ulurnya pemirsa, karena dianggap harganya terlalu mahal. Kemudian, kalau kita beli, ini belum termasuk biaya persenjataan. Apalagi dengan aroma politik Amerika dengan menjual jet tempur ini ke Indonesia. Nah, pihak Boeing selaku produsennya pun ini tidak mau pembayaran dilakukan dengan dicicil. Yang sudah pasti akan sangat memberatkan kita, karena Indonesia maunya pembayarannya secara bertahap. Sehingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keputusan akhir kepada pemerintah jadi atau enggak nanti mau dibeli. Begitu. Nah, apa sih keunggulan dari pesawat tempur ini sampai mau dibeli begitu ya? Pesawat ini mampu mendeteksi melacak musuh dengan sistem senjata dan kontrol penerbangan yang mumpuni. Mereka menyebutnya dengan avionic multimisi. F-15 juga memiliki sistem radar yang bisa mendeteksi target yang terbang tinggi, kemudian juga yang terbang rendah juga terpantau tanpa gangguan kondisi di daratan. F-15 ini mampu terbang dengan kecepatan 3.017 atau 3.000 km per jam dengan ketinggian maksimal 19.000 meter. Jadi sangat jarang varian tempur bisa melesat sampai Mach 3 atau Mach 3 dan juga bahkan bisa lebih. Kencang sekali. Oke. Nah, bicara soal lebih, ini harus uang agak berlebih dulu sepertinya baru bisa beli F-15IX atau pesawat canggih lainnya. Sedangkan negara kita juga harus bagi-bagi anggaran dengan sektor yang diprioritaskan. Dalam data selanjutnya yang saya tampilkan di Millennium Falcon ini, pesawatnya Han Solo dari Star Wars ya, bahwa ini adalah simbol atau Millennium Falcon ini kita jadikan simbol bahwa udara kita atau pertahanan udara kita harus lebih maju dan canggih biar kayak kecanggihan pesawat andalan Han Solo ini tadi. Kuncinya apa? Alokasi anggaran. Begitu. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 16 Agustus kemarin mengumumkan alokasi belanja hukum, pertahanan dan keamanan sebesar 324 triliun rupiah. Berarti pemirsa, dengan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 sebesar ini, negara kita sudah berturut-turut sejak tahun 2021 mengalokasikan angka fantastis selalu di atas 300 triliun untuk beli senjata dan kendaraan tempur. Ini saking karena kepengennya Indonesia semakin bagus alutsistanya. Ini tidak hanya untuk angkatan udara saja ya, tapi juga semua matra TNI harus bagus alat-alat tempurnya. Nah,
Bicara soal perkembangan alutsista dalam negeri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden itu maunya Kemhan juga memaksimalkan produksi dalam negeri. Jadi dia mengatakan saat ini ada kontrak alutsista yang 50%-nya berasal dari produksi dalam negeri. Makanya ketika memilih beli pesawat tempur, Indonesia juga harus cari partner yang mau diajak kerjasama untuk alih teknologi atau memaksimalkan SDM lokal untuk bisa mengembangkannya. Sejauh ini, pemirsa, yang agak ramah nih, yang mau nego begitu ya, itu cuma Prancis dan Rusia. Makanya kadang kita melihat adanya tarik ulur saat pembelian. Kemudian Presiden mengatakan bahwa benar tadi ini dia infonya, bahwa Presiden bilang kerjasama pertahanan tidak hanya terfokus pada pembelian alutsista, tapi juga memikirkan pengembangan dan produksi bersama, alih teknologi, kemudian investasi di bidang industri pertahanan. Begitu. Jadi pemirsa, semua ini adalah bagian dari rencana besar peremajaan dan pembangunan sistem pertahanan nasional. Proses anggaran sampai disetujui juga tidak bisa cepat, jadi harus hati-hati dan memilih mana yang sesuai untuk sekarang dan juga beberapa tahun jauh ke depannya. Sekian untuk Metropedia kali ini, sampai bertemu di edisi berikutnya.